Shalom Bapak Ibu Saudara, kita melanjutkan studi kita satu Raja-Raja Kristalisasi. Tema yang kita ambil kali ini bahwa Daud dan Salomo itu merupakan bayangan ya, realitanya Yesus. Yesus itu menjadi penggenap atau simbol ya. Maksudnya Daud dan Salomo itu simbol daripada Mesias ya. Dan kita akan menyoroti pekerjaan Daud yang membangun kerajaan Israel. Daud itu pelayanannya menghadirkan kerajaan Israel ya. Kemudian Salomo kita akan melihat membangun bait suci ya. Kita nggak masuk dulu secara detail mengenai bait suci ini ya, bait suci Salomo. Tapi Daud juga membuat kemah ya, dia menaruh tabut ya, dia taruh itu kemahnya di situ. Tabut ya, ditaruh di dalam kemahnya. Tapi kita hanya garis besarnya dulu lah ya, bahwa Daud membangun atau menghadirkan kerajaan Israel ya. Kemudian Salomo membangun bait suci ya. Dan langsung kita terapkan ini kepada Kristus. Yesus itu Mesias, bahwa Yesus juga membangun kerajaan surga di bumi. Nanti kita coba banding-bandingkan sedikit lagi ya. Kemudian Yesus juga membangun bait. Hanya bagaimana ini ya, kalau simbol dengan realita itu beda ya. Nah, mari kita melihat dulu cerita ya, bahwa ketika Daud membangun kerajaan, kita tahu pecah kerajaan itu akhirnya ya, ketika Salomo jatuh ke dalam penyembahan berhala. Kemarin kita sudah bahas itu, karena dia mencintai banyak perempuan asing, dan ketika dia sudah tua, istri-istrinya itu membujuk dia untuk bangunlah mezbah. Ini kan banyak orang Amon, Moab, atau Edom, ada Sidon, ada Het, ya macam-macam lah. Sampai 700 istrinya, ada 300 gundiknya, jadi banyak sekali. Jadi Yerusalem selain dia ada bait suci, dipenuhi oleh mezbah-mezbah untuk ilah-ilah asing itu. Dan Alkitab berkata bahwa Salomo sudah tidak lagi mengikut Tuhan sepenuh hati. Akibatnya kerajaan itu dipecah ya, pecah ya. Tapi Tuhan tidak memecahkannya ketika zaman Salomo, itu karena Daud. Jadi menghormati Daud, Salomo enggak, jadi aman enggak. Setelah itu baru Rehabeam, Salomo punya anak Rehabeam. Dan ini ada namanya Jerobeam bin Nebat, ini orang Efraim. Dia membangun, pecah lah ya. Tuhan berikan dia 10 suku, yang ini hanya 2 suku, Yehuda dan Benyamin. Kenapa penyebabnya itu? Ya memang penyembahan berhala. Tapi kalau ditarik, ini kan saya sudah pernah bilang bahwa seorang ahli ya, namanya Martin Knott, ini dia menjelaskan bahwa dari kitab Ulangan sampai kitab 2 Raja-Raja itu ditulis oleh satu tim penulis ya. Namanya ini sejarawan Deuteronomistik ya. Bukan hanya sejarawan, dia teolog juga, karena menulis dengan maksud agar Israel paham bahwa pelanggaran terhadap perjanjian Musa ya, lain nanti dia 2 Tawarik, ini sejarah juga, tapi perjanjian Daud. Jadi sejarawan Deuteronomistik ini mau menjelaskan bahwa akibat daripada pelanggaran perjanjian Musa ya, karena penyembahan berhala kasus Salomo itu menyebabkan Israel dibuang. Kalau kita tahu, kalau yang kerajaan yang Jerobeam itu yang atas itu, utara, yang 10 suku itu, yang disebut kerajaan Israel, itu dibuangnya ke Asyur dan tidak balik. Nggak ada cerita balik itu ya. Tahun 722 sebelum Masehi. Kemudian yang selatan di sini, Yehuda dan Benyamin, rapat ini, dibuangnya ke Babel. Bahkan nanti kita lihat bait suci pun dihancurkan, itu Nebukadnezar itu. Dan itu tahun 586 sebelum Masehi. Baru setelah 70 tahun di Babel, kembalilah itu
sebagian, jumlahnya kurang lebih kalau saudara lihat di kitab Esra atau Nehemia itu cuma 50.000 aja. Padahal ini bisa sekitar 2 jutaan itu ada barangkali 1,5 atau 2 juta orang Israel itu. Jadi sedikit sekali. Ya. Sedikit sekali. Dan Zerubabel memang membangun lagi bait ya, tapi cukuplah ya, sampai di sini kesimpulan dulu kita ya. Cukuplah bahwa baik kerajaan yang dibangun Daud itu, kerajaan Israel, maupun bait suci yang dibangun oleh Salomo, keduanya hancur karena pelanggaran terhadap perjanjian Musa. Nah ini memang pelanggaran terhadap perjanjian ini bahaya. Karena nanti saya mau bicara dulu ya. Ini sebenarnya Yesus juga membangun perjanjian ini. Jadi perjanjian baru. Jadi oke lah, sekarang kita terapkan dulu ini 3 ini ya. Yesus sebagai simbol, sebagai realita dari simbol Daud maupun Salomo. Ya, Salomo melambangkan Mesias, ini Daud juga begitu. Ini melakukan 3 hal. Yesus melakukan pekerjaan. Pertama, bangun kerajaan. Kedua, bangun bait suci. Ketiga, membangun perjanjian, membuat perjanjian. Ya, nah, mari kita melihat perjanjian baru dulu lah. Ya, nggak usah lah kita baca ayat-ayatnya itu. Ada di perjanjian baru itu apa? Itu ada di Yeremia 31 ayat 31. Ada juga di Ibrani pasal 8 ya. Intinya begini. Ketika Israel gagal yang memelihara perjanjian lama, Tuhan bernubuat melalui Yeremia 31 ayat 31 itu. Ada waktunya akan membuat perjanjian baru dengan kaum Israel dan Yehuda. Apa perjanjiannya isinya? Intinya begini. Loh hukum. Kalau loh perjanjian itu ditulisnya kan di dalam loh batu. Tapi Tuhan bilang, aku akan menaruh hukumku dalam batin mereka. Aku akan menuliskannya. Nah nanti efeknya ada 3. Mereka akan mereka mengenal Yahweh secara batinnya. Kedua, mereka akan menjadi umat Tuhan. Kemudian dosa-dosa mereka akan diampuni. Tidak diingat-ingat lagi. Ada pengenalan, ada menjadi umat, ada juga dosa-dosa tidak diampuni. Ini batiniah ya perjanjian baru ini. Kalau saudara lihat Ibrani pasal 8, itu juga jelas kelihatan. Bersifat batiniah. Tuhan bilang, aku menaruh hukumku dalam batin mereka, dalam hati mereka, ya, menuliskannya, sehingga mereka efeknya itu mereka menjadi umat Tuhan, pengenalan akan Tuhan, dosa-dosanya tidak diingat-ingat lagi. Atau lebih tepat, kalau Paulus menggunakan istilah Kristus. Kristus itu di dalam batin, Christ in you. Ya, itulah dia pengharapan akan kemuliaan itu. Itulah katakanlah hidup, bahkan hidup kita. Hidupku bukan nyaku lagi tapi Kristus. Oke lah. Jadi Yesus membangun perjanjian. Ya, ketika di malam terakhir itu, ya banyak orang, mari sebentar dulu kita lihat ini. Karena pikir kapan ya Yesus bangun perjanjian? Itu malam terakhir di Matius ya. Matius 26. Ya, dikatakan di sini penetapan perjamuan malam ya. Di sini Yesus makan Paskah di atasnya ini ya. Di sini Yesus merayakan 2 perayaan. Yang pertama perayaan Paskah, karena mereka Yesus itu sebagai apa? Ini ayat 26 nih ya, saya baca ya. Matius 26. Dan ketika mereka sedang makan, ini bukan makan malam biasa. Ini konteksnya kalau saudara lihat, Yesus sedang makan Paskah bersama dengan murid-muridnya itu. Ya, ketika itu Yudas sudah pergi ya. Sudah nggak ada. Ya. Kemudian ketika mereka sedang makan Paskah, karena Yesus itu anak domba Paskah, dia menggenapinya dan dia memberikan suatu ritual untuk mengingat kematiannya itu, ya. Dia
ritualnya begini. Yesus tiba-tiba di tengah sedang perayaan Paskah, tiba-tiba Yesus ambil roti. Ya. Mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya. Ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Ya. Pecahkan Yesus tubuhnya itu. Kemudian diambil cawan, mengucap syukur, memberikannya kepada mereka juga. Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian. Ini artinya apa ini? Artinya aku bangun suatu perjanjian yang baru, yang disahkan oleh darahku, yang secara simbolik itu cawan itu, roti dan cawan. Yesus membangun perjanjian ini. Oh, ini sangat sakral ini. Sama kalau di Gunung Sinai memang ngeri kelihatannya kan. Gunung Sinai itu dipenuhi asap, ya, ada sangkakala. Gemetar itu seluruh Israel, itu dibatasi, tidak boleh mendekat. Musa aja boleh naik gitu. Itu Tuhan hadir dalam awan api. Ngeri itu. Musa sendiri ketakutan, ya. Melihat bagaimana ritual mengikat perjanjian itu. Keluaran 19:20, saudara baca itu. Tapi ini Yesus walaupun kelihatan tenang, hanya 11 orang Yesus di situ. Wah, ini enggak kalah sakral. Siapa yang melanggar perjanjian baru ini nanti kita akan lihat akan akibatnya, ya. Sama seperti Israel, ketika Israel itu Daud atau Salomo lah secara khusus melanggar perjanjian Musa, ini kena hancur. Baiknya begitu megah, hancur, dibakar itu habis itu, ya. Jadi Yesus pertama bangun perjanjian baru. Ini perjanjian ini diutamakan untuk bangsa Israel dulu. Jangan salah, perjanjian baru bukan untuk bangsa-bangsa lain. Nggak ada urusan dulu bangsa lain. Ini masalahnya Yesus ini diutus kepada bangsa Israel. Perjanjian dulu dengan Israel. Hanya yang menerima, itu yang kita namakan komunitas Petrus. Ya. 3 kali sebenarnya setelah Yesus mati pun bangkit ditawarkan lagi kepada orang Yahudi. Kepada Sanhedrin secara khusus sebagai wakil daripada orang Yahudi itu. Pemimpinnya kan Sanhedrin. Mahkamah agama itu Kayafas dengan 70 orang anggotanya itu. Pertama Petrus dengan Yohanes sampaikan firman Tuhan. Kedua Petrus dengan Yohanes juga. Ketiga Stefanus malah martir, dia malah dilempari batu. Jadi memang akhirnya orang Yahudi sampai detik ini bangsa Israel belum secara bangsa, ya, secara bangsa belum menerima perjanjian baru yang diikat oleh Yesus itu, yang dibuat oleh Yesus itu, tidak diterima. Karena Yesus tidak dianggap Mesias. Kemudian kita melihat sekarang Yesus itu bangun dia bait suci. Tapi seperti apa baitnya? Ini juga, ya. Kemudian nggak bisa kita baca lah, ada ceritanya itu kan. Yesus itu berbicara dengan orang-orang Farisi ahli Taurat. Orang itu ada kan bait suci yang setelah itu bait suci yang dibangun Salomo itu dihancurkan Nebukadnezar tahun 586. Kemudian Zerubabel datang bangun lagi. Ya tentu gak semegah yang dibangun oleh si Salomo. Tapi kemudian Herodes karena alasan politik lah itu memugar 46 tahun atau 46 tahun 47 ya, 46 tahun lah kurang lebih segitulah. Lamanya itu dipugar. Megah juga, ya. Waktu itu Yesus bilang, "Rubuhkan bait suci ini. Dalam 3 hari akan aku bangun." Jadi Yesus mau bangun bait suci. Tapi dalam 3 hari kan orang Farisi bilang, "Loh, ini bait suci ini dibangun 46 tahun ini. Kau bisa bangun dalam 3 hari." Kayak apa itu bait sucinya? Itu nih, bait sucinya begini. Yesus itu, maksudnya Yesus begini, mati dulu Yesus, ya. Bangkit, 3 hari dia di dalam alam kubur. Mati bangkit 3 hari itu, dia bangkit. Kemudian dia naik ke surga, duduk sebelah kanan Bapa, mencurahkan rohnya. Ya. Ketika Pentakosta itulah, disitulah komunitas
Jadi bait suci yang Yesus bangun itu orang yang dipenuhi roh, orang yang dipimpin roh. Ini gereja bait suci itu yang Yesus bilang, aku akan mendirikan gerejaku, itu sama omongan dengan aku akan mendirikan bait suci dalam 3 hari. Ya, sama itu artinya. Ya, karena gereja bait suci dalam konteks Perjanjian Lama itu ya memang yang dibangun Salomo atau dibangun Nebukadnezar, dibangun Zerubabel. Itu semuanya memang bergedung sebagai simbol kan. Realitanya ini gereja orang yang dipenuhi roh. Nah ini jangan cuma orang aja. Karena udah banyak nih ajaran ini. Sekarang kan gereja udah pecah, tapi nggak diakui sama para ahli lah bahkan. Udah saya bilang kan, itu ada satu buku tuh, Systematic Theology. Berkhof. Oh ini dia sangat terkenal sekali teolog ini. Diterjemahkan itu bukunya itu hampir dicetak ulang, diterjemahkan dan diajarkan itu hampir. Dalam bahasa Indonesia sudah diajarkan ke seluruh sekolah-sekolah teologi. Yang saya tahu ya itu barangkali sebelum dia sudah ada ajaran itu. Invisible Church dan visible yang saya bilang itu. Jadi denominasi itu kerajaan-kerajaan manusia itu. Pecah gereja itu gara-gara ada orang-orang mau, para pemimpin mau menjadi raja gitu loh. Ya. Dan juga umat Tuhan yang ingin ingin memilih raja, ingin punya raja manusia maksud saya. Denominasi itu kerajaan, ada kok rajanya. Saudara gampang kok kalau mau datang ke gedung denominasi. Datang aja sebentar ke situ. Engkau akan disalam, kau akan dihormati terutama. Ya artinya kau disalam lah. Nggak lama kemudian nanti ketemu mana ini rajanya. Istilahnya orang kuatnya yang bisa berbuat apapun di situ, orang Yesus semuanya milik dia kok. Bahkan barangkali gedungnya itu asetnya atas nama dia. Itu kedenominasi kerajaan, jangan bilang itu gereja. Jangan kayak ajaran itu si Berkhof itu dan diajarkan ke seluruh dunia. Visible dan invisible church katanya. Kalau invisible itu yang tidak terlihat gereja katanya. Semua anak Tuhan yang sudah lahir baru di dunia ini itu invisible, tidak terlihat. Anaknya Tuhan yang tahu. Dia kebablasan, dia bilang juga yang kelihatan ini kerajaan manusia ini yang denominasi ini, dia bilang itulah visible, yang bisa kelihatan. Church, tapi yang gereja juga katanya. Itu gereja itu, denominasi Presbyterian, Baptis, Antekosta, Karismatik, apa semua lah. Reform dan sebagainya. Enggak, itu bukan gereja, itu kerajaan manusia, itu pecahan gereja, itu denominasi. Yesus enggak bangun itu. Ketika Yesus bilang, aku akan mendirikan gerejaku, bukan denominasi yang dibangun Yesus. Nah sekarang saya tanya, kenapa setelah jadi denominasi, kok Tuhan Yesus berkati? Iya, karena Tuhan memberkati, tapi bukan itu rencana semula. Itu karena kekerasan hati. Sama seperti Yesus waktu ditanya sama ahli Taurat orang Farisi soal perceraian. Orang Farisi bilang, Musa boleh kok kita menceraikan istri kita asal bikin aja surat cerai. Ya kalau mau kata alasan apapun, pokoknya bikin aja. Yesus bilang, itu karena ketegaran hatimu, rencana semula enggak gitu. Cuma karena ketegaran hatimu, Musa mengizinkan. Musa juga sama seperti kayak dua setengah suku itu. Dia mau tinggal di sebelah timur Sungai Yordan, sebelah ini barat kan tanah perjanjian. Ini dia mau yang sebelah sini. Ruben, Gad dan setengah suku Manasye itu. Musa terpaksa mengizinkan, bukan karena mau, udah ditegur kok. Kamu jadi nanti membuat bangsa lain, saudara-saudaramu jadi nggak mau masuk ke tanah perjanjian berperang. Ya, keras hati ini orang. 2,5 suku itu ya udah dikasih. Bukan itu rencana Tuhan semula, ingat ya. Rencana Tuhan semula, komunitas gereja itu yang seperti di Kisah Para Rasul, itulah dia rencana Tuhan semula. Jadi kalau saudara ingin tahu bait suci yang dibangun Yesus, ingin tahu gereja yang Yesus bilang aku akan mendirikan gerejaku, jangan lihat 100 tahun yang lalu atau apa, jangan lihat gedung-gedung yang gede yang sekarang ini, jangan lihat itu. Itu bukan gereja, itu denominasi, itu kerajaan manusia itu.
Jadi saudara harus melihat mundur sampai ke Kisah Para Rasul yang 28 pasal itu. Disitulah kita melihat gereja yang dimaksud Yesus itu, yang dipimpin Roh Kudus. 70 kali istilah Roh Kudus memimpin, memenuhi, membisik, melarang, dan apa semuanya. Penginjilan pun dilarang sama Roh Kudus. Pernah Paulus dia mau ke Asia, diarahkan ke Eropa. Filipi, kota pertamanya itu. Itu gereja yang mau dibangun Yesus itu yang kayak gitu. Yang kayak di Kisah Para Rasul itu. Tapi karena apa? Pelanggaran terhadap perjanjian baru. Karena perjanjian baru itu bersifat batiniah. Tapi sekarang, sudah lihat dunia kekristenan. Kerajaan-kerajaan manusia yang adalah denominasi-denominasi itu. Oh, sangat lahiriah. Ibadahnya ya lahiriah. Konsep suksesnya ya lahiriah. Kalau dibilang pendeta besar, ya lahiriah juga. Nah, berapa banyak narik orang, berapa banyak sekolah teologinya hebatnya, berapa banyak gedungnya, lahiriah semua. Itu pelanggaran terhadap perjanjian baru yang bersifat batiniah. Jadi efeknya apa? Oh, nanti Tuhan nggak diam. Sekarang memang dia belum nanti Matius 7 itu dia ada tulis ketika Tuhan datang dia akan bicara. Kata Matius 7 ayat 21 23 itu, aku akan terus terang di situ, aku akan terus terang. Sekarang Yesus belum terus terang, dia masih membiarkan saja, mengizinkan istilahnya lah. Karena ketegaran hati ini para pemimpin gereja, para pemimpin denominasi ini, tegar ini hatinya ini. Diizinkan Yesus saja, silakanlah kau bangun gedung besar-besar, silakanlah kau bangun kerajaanmu, silakanlah kau bangun denominasimu, silakanlah kau bangun aliranmu. Ya, Yesus bahkan diberkati. Kenapa kok Yesus ini? Karena begini, Tuhan kita itu Tuhan yang memberkati. Dunia ini sudah diberkati. Karena begitu besar kasih Bapa akan dunia ini. Kalau namanya Bapa sudah mengasihi, udah pastilah memberkati. Mana mungkin lah dunia dikutuk. Tapi dibilang dikasihi, nggak mungkin. Udah dikasih. Bukan ketika dunia ini sedang muji-muji Tuhan. Bukan ketika dunia ini sedang mencari Tuhan. Enggak. Ketika dunia ini berontak, ketika dunia ini memaki-maki Tuhan bahkan dalam hati. Ketika dunia ini masa bodoh dengan Tuhan, Bapa di surga sudah memberikan itu anaknya. Karena Tuhan itu Tuhan memberkati. Abraham, Ishak diberkati, Ismail juga diberkati. Esau itu diberkati oleh Ishak juga, serbata itu di dalam Ibrani. Yakub diberkati ya. Jadi kalau soal berkat, diberkatilah. Kalau nanti kita lihat, namanya kenapa di dunianya ada yang orang kelaparan, ada ini, itu nggak diberkati Tuhan? Bukan nggak diberkati Tuhan, itu karena kerakusan orang-orang kaya itu, rakus. Kadang-kadang ada proyek-proyek kalau saya ngeliat tuh, tebang pohon habis, lu jadi kaya. Sementara kita kesini kena korban anak kecil, rakyat. Batu bara digali apa semua dilepas, dibiarin gitu. Kalau saya pernah ngeliat, aduh. Perusahaan-perusahaan yang ngerok aja semuanya, emas juga disikat, dibiarin aja orang-orang di situ, nggak dikasih data sama sekali. Freeport itu. Itu jadi Tuhan Bapa memberkati. Jadi denominasi diberkati nggak diberkati, tapi bukan berarti benar. Ini jangan salah. Banyak orang pikir kalau saya ini diberkati berarti saya benar. Benar atau tidaknya seseorang, apakah dia itu mentaati perjanjian, secara khusus ini perjanjian baru itu. Paham enggak dia itu perjanjian baru yang bersifat batiniah? Ngikutin enggak dia, memegang enggak dia, memelihara enggak dia itu perjanjian itu? Itu yang menyatakan dia benar apa enggak. Bukan dia diberkati. Kalau soal diberkati saya bilang aja ya, di dunia ini orang-orang yang paling kaya, saya yakin itu bukan orang-orang Kristen. Bukan orang yang Jack Ma, kalau karena saya suka soalnya. Katanya orang terkaya di Tiongkok itu, dia punya yang Alibaba itu. Bukan orang. Saya yakin banyak nih konglomerat di dunia ini. Barangkali yang di Amerika itu orang Yahudi enggak peduli sama Yesus itu. Memang mereka masih menolak Yesus. Konglomerat kaya-kaya semua. Kalau kaya itu berkat Tuhan ya, iblis nggak bisa ngasih apa-apa. Iblis itu hanya penipu dan pembunuh. Dia nggak bisa ngasih apa-apa. Kalau orang bisa makan, ya, terus dia menikmati rasanya enak makanan itu dari Tuhan.
Yang dari iblis itu cara ngambilnya itu pencuri. Ya itu dari iblis. Ya dia kadang-kadang juga kedagingan juga. Bedanya Tuhan memberkati lah. Jadi jangan suruh bilang, ini saya diberkati, denominasi saya besar, kerajaan saya besar, gedung saya besar. Itu berarti Tuhan setuju dengan saya. Saya berada di hadapan Tuhan. Salah saudaraku. Salah saudaraku. Besar itu nggak menentukan. Nggak. Kita waktu itu big city. Ada Babel itu big city. Yang benar tuh Yerusalem baru itu holy city. Nah itu holy, kudus. Itu yang betul. Bukan yang big, gede. Sekarang Yesus bangun bait. Ya udah dari gereja ya udah pecah lah itu ya gara-gara sama Israel tuh baitnya itu dihancurkan oleh Nebukadnezar gara-gara tidak memegang perjanjian Musa. Demikian juga lah saat ini. Gereja yang dibangun Yesus itu hancur menjadi ribuan kerajaan manusia itu denominasi manusia karena tidak memegang perjanjian baru yang bersifat batinia. Itu ya. Kemudian kalau kerajaan ya udahlah, udah sama itu ya. Membangun kayak Yesus bilang kepada Pilatus. Katanya Pilatus nanya, "Apa engkau raja?" Yesus bilang, "Untuk itu aku datang. Aku mau menegakkan," dengan kata lain Yesus bilang, "aku mau menegakkan kerajaanku di bumi ini. Tapi bukan dimensi bumi." Yesus bilang bukan dari sini katanya kerajaanku surgawi tapi akan turun ke bumi ini. Seperti Yerusalem turun ke bumi. Mari kita ambil kesimpulan dulu lah ya. Kesimpulannya apa ini? Kita sebagai umat pilihan Tuhan lah ya. Saudara dan saya percaya sih dapat kasih karunia memelihara perjanjian itu. Karena itu intinya. Mau besar kek, mau keren kek, mau populer kek, mau kelihatan hebat kek, apa gedungnya apa cuma enggak, penentuannya nanti kita ini megang perjanjian atau enggak. Kayak Israel. Apa kurangnya itu hebatnya bait suci itu Salomo itu. Wah, dibilang kekayaannya enggak ada orang yang lebih kaya dari dia kali. Ya. Emasnya gitu per tahun katanya 666 talenta. Oh, saya besarnya nggak tahu, saya belum mentransfer uangnya itu. Ya pokoknya kalau udah kesini triliun lah gitu. Kuda dan soal baik cucu aja emas semuanya. Hancur juga, hancur, ya. Kalau tidak pegang perjanjian. Kerajaan Salomo juga kokoh sekali. Seluruh kerajaan datang itu. Kasih upeti. Tetap hancur juga, pecah juga. Kuncinya sebenarnya pegang perjanjian atau tidak. Sekarang ini, gedung mau besar-besar. Denominasi kerajaan bangsa besar-besar. Hancur juga. Saudara lihat di Wahyu pasal 17-18. Babel itu hancur. Hanya belum waktunya sekarang. Jadi kuncinya sekarang apakah kita ini memegang, kalau kita konteks perjanjian sekarang ini perjanjian baru, yaitu batinia ini, kita pegang nggak ini? Christ in you, the hope of glory. Jadi kemuliaan kita itu dalam batin ya. Kita nggak cari-cari kemuliaan manusia dan apa enggak. Jadi kesimpulannya apa? Ya pegang perjanjian lah ya. Umat pilihan Tuhan pasti pegang perjanjian lah. Karena dalam Kristen banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Tapi umat pilihan Tuhan pasti dia pegang perjanjian. Karena itu kuncinya. Kita pegang perjanjian baru yang bersifat batinia. Haleluya. Amin.